orang melihat gue sebagai yo the female rapper. Gue ngapain sih ada di sini gitu. Ada tuh gitunya. Hahaha. Sorry guys, I can't speak English that well. Orang-orang suka nyelip-nyelipinnya tuh menurut gue maksa gitu. Masuk langsung ke Can't Speak English aja nih untuk meningkat waktu. Lo udah ngomongin lo bakal ngeluarin album Can't Speak English sejak awal kemunculan lo di tahun 2016-17 yang tuh ditunggu-tunggu banget sama fans lo. Nah, apa sih perasaan lo ketika lo akhirnya berhasil untuk mengeluarkan anak pertama lo di tengah pandemi seperti ini di tahun keempat karir lo dalam bermusik? Mungkin apa ya? Mungkin kayak senang sih udah pasti lah ya, itu tuh nggak perlu disebut lagi. Tapi gue rasa ini lumayan surreal dalam arti gue pikir gue sempat ada momen di mana ini tuh wah apa nggak bakal keluar ya gitu karena pandemi, karena ada 1-2 hal lainnya gitu yang bikin gue kayak shit, jangan-jangan nih album emang gak seharusnya keluar gitu, apalagi di masa-masa sekarang gitu. Cuman akhirnya release, dan buat gue ngerasainnya gue relief lah, gue maksudnya lega, tapi at the same time juga kayak ini bukan kayak gue rilis and then gue istirahat gitu. Ini buat gue cuman kayak sama kayak gue keluarin rilisan biasa aja gitu. Gue nggak mendiskreditkan the importance of album, cuma bagi gue adalah terutama di hip hop ya. Menurut gue nggak ada kata kayak berhenti gitu loh. Karena when you look at the whole hip hop culture, budaya rilisan pun tuh juga bener-bener sering banget gitu ngerilisnya. Walaupun ya gitu kan, label segala macam bilang kasih napas apa segala macam, but I think that's just hip hop culture in general. Kayak dengan biaya yang mungkin gak sebanyak penyanyi pop gitu, tapi mereka tetap keluarin karya kayak bisa sebulan sekali segala macam, dan which is why buat gue keluarin album itu kayak rasanya senang, lega, tapi juga kayak rilisan biasa dalam arti ya oke. It doesn't stop here gitu, itu milestone, tapi abis itu what's next gitu. Otak gue tuh sekarang udah what's next gitu otak gitu. Lo nggak bisa ngerem seorang artis hip hop untuk memandekkan eksplorasi lu terhadap soul dan karya-karya baru, karena hip hop sendiri kan sangat yang gue tahu ya sebagai orang yang agak awam tentang dunia hip hop itu selalu mengangkat kejadian yang ada yang kita alami, yang kita lihat. Iya, benar-benar. Ngomongin album lo juga kan, Speak English kan melibatkan banyak produser dan musisi-musisi ternama juga, musisi gede kayak gue ambil perpekan dulu ya soalnya banyak nih. Rock, Daily, Omega, Cassius J, SHJ, dan salah satunya ada nama yang menarik yaitu Mardial. Bener kan ya? Ya, tuh. Mardial, nih gue ngomong Mardial ini. Mardial kan dikenal sebagai salah satu meme lord di Indonesia. Iya. Nah, kalau menurut pandangan lo di Indonesia tuh kultur hip hop emang ada kaitannya nggak sih dengan kultur meme sendiri di sosial media, terutama tengah dekade belakangan ini? Kalau buat gue bahkan bukan cuma culture hip hop sih, tapi semua culture gitu menurut gue. Sekarang meme tuh udah meresap ke apa ya? Ke darah daging gitu menurut gue. Kayak cara komunikasi manusia dulu gitu yang cuma ngomong gitu, and then evolve ke chat, telepon,
video gitu, lama-lama ke meme gitu. Wah, meme kan kayak mereka tuh nggak ngomongin apa yang mereka omongin secara literal, but we know what they're talking about kan. Si meme itu menurut gue bukan cuma hip hop sih. Cuma kalau mungkin kesannya kayak hip hop tuh kental banget sama meme, mungkin karena kebanyakan kesannya ya, mungkin kebanyakan artis hip hop tuh banyak yang they don't really take themselves that seriously, bukan kayak musisi pop gitu. Yang biasanya musisi pop kan lumayan ngejaga kayak citra gitu kan. Kayak everything is beneath them gitu kan. Gak secara negatif, tapi maksud gue kesannya seperti itu gitu. Image-nya tuh mau dijaga banget, ditaruh di pedestal gitu. Sedangkan hip hop kan is all about the community, it's all about going back to the roots. Walaupun budaya hip hop itu juga mengglorify uang, mengglorify cars, bitches segala macam, tapi sejarah kenapa mereka seperti itu pun, tercipta budaya seperti itu pun juga karena ya di US gitu kan, budayanya berasal dari orang-orang the black community yang mungkin teroppressed, miskin, segala macam, gak dapat kesempatan yang sama gitu dengan yang lain, and then once they get the money ya mau diapain, emang masa gak dipamerin gitu kan. Gue rasa itu sih teori sebabnya si mungkin karena gue kuliah komunikasi itu kali. Tapi masuk cuma gitu, mungkin itu sebabnya sih, karena a lot of us don't really take ourselves that seriously gitu. Oke. Jadi meme adalah bagian, sekarang bukan meme adalah bagian dari hidup manusia ya, gimana at least anak muda. Bener banget, sebenarnya udah dari kapan tahu, cuman sekarang nih bener-bener komunikasi tuh via meme tuh gimana coba. Betul. Kayak gitu. Apalagi orang terbatas juga untuk ketemu secara fisik, secara langsung gitu-gitunya lah ya. Benar. Nah, apa sih cerita di balik nama? Gue basic banget pertanyaan, tapi nggak apa-apa, gue pengen tahu aja. Nggak apa-apa. Cerita di balik nama Can't Speak English, judul itu tuh, apakah ada? Silakan. Bukan dari itu ya, bukan dari anak SMP yang itu ya. Orang-orang pada nge-tag gue itu, anjir, gue kayak wah, ini pertanda. Jadi Can't Speak English tuh jadi itu sebenarnya ke-trigger dari pas gue recording yang di sana. Kapan recordingnya? Tahun 2019 deh. Ya sebelum pandemik lah. Itu kan gue di sana di studionya, ya obviously gue akan ketemu dengan orang-orang other kayak rappers lah yang asli dari sana gitu, dan dengan budaya mereka gitu, yang bisa tiba-tiba kayak Cassius J tiba-tiba masuk ke studio tuh nggak pakai baju gitu kan, nggak pakai baju, tatoan, cuman ada chains banyak banget, gede banget gitu. Maksudnya benar-benar kayak buat gue udah tahu seperti itu. That's the black community. Cuman gue untuk ngelihat itu first hand di depan gue yang kayak oh shit, oke, lo nggak dingin apa gitu. Dan sering kali kayak gue tuh merasa ada inferiority culture sendiri gitu, internal ya, kayak gue ngapain sih ada di sini gitu, ada tuh gitunya. Jadi kayak maksud gue ini semua rappers dan producers dan ya bahkan entourage-nya juga pun benar-benar, maksudnya kan they breathe the real hip hop culture gitu. Nggak bisa dipungkirin gitu bahwa kita semua nih di Asia sebenarnya kita yang ngelakuin rap music itu kita nggak bisa bohong bahwa kita mengambil dari budaya situ. I'm not saying cultural appropriation ya. Menurut gua cultural appropriation tuh apa ya? Definisinya sekarang terlalu disebarluasin gitu loh secara negatif, dan menurut gua menurut gua poinnya bukan itu sih. Tapi baik lagi nggak bisa dipungkirin bahwa gua lagi ada di negara di mana budaya asli hip hop tuh muncul dari sini gitu.
Dan gue kadang mikir kayak gue ngapain ya di sini ya. Maksudnya gue juga nggak jago gimana banget gitu dalam hip hop. Gue selalu bilang gitu, I cannot freestyle. Gue cuma pengen, fokus gue adalah gue pengen bikin lagu yang oke. Fokus gue sebenarnya itu aja. Gue pengen express myself dan gue bikin karya oke dan orang bisa paham. Sedangkan gue di situ kayak gue ngeliat mereka kayak oh shit bener-bener yang kayak begitu. Dan gue merasa saking gue mungkin inferiority culture kayak gitu itu ngaruh ke kayak misalnya kan sana pasti ngomong Inggris dong. Dan I can speak English tapi sering banget tuh gue kayak pas ngomong gue nggak sengaja banget ngomong kayak hahaha sorry guys I can't speak English that well. Terus mereka soalnya kayak hah? What you talking about? Your English is fine. Kayak bahkan Inggris lo tuh lebih bagus daripada beberapa orang yang gue kenal gitu loh. Terus gue yang kayak ya juga ya. Kenapa gue ngomong itu sering banget gitu. Gue ngomongnya lumayan sering banget. Kayak lagi bercanda terus kayak hahaha sorry guys I can't speak English that well. Terus sampai akhirnya gue nyadar kayak oh sebenarnya nih kayaknya inferiority complex gue yang talking gitu. Dan gue mikir kayak kenapa gue mikirnya gitu mulu gitu. Kenapa gue mikirnya nggak kayak iya sih gue emang pantas berada di sini gitu. Gue nggak perlu mikirin kayak Inggris gue jelek apa segala macam gitu. Dan kalau di situ boleh lah jujur, gue kayak kenapa? Silakan. Dan itu tuh buat gue kayak mewakili inferiority complex gue di hal lain kayak misalnya kayak tadi gue pikir ngapain gue ada di sini gitu. Misalnya gue nggak sejago itu segala macam. Padahal kalau lu berpikir dengan cara yang lain, lalu ada di sini karena emang lu bagus gitu. Karena emang lu bikin karya bagus gitu. Terserah lu nggak bisa freestyle atau apa, itu ya sebuah kategori lain gitu. Tapi lo adalah lo dan lo bikin lagu yang lo gitu dan bagus dan orang-orang suka, orang-orang relate kayak ya udah just own it gitu, just fucking own it gitu. Dan itu sih message yang mau gue bawa sebenarnya ke terutama yang dengerin juga bahwa gue berasal dari ya gitu background yang kayak tadi gitu, ibaratnya kayak gue normal gitu, maksudnya gue nggak melakukan apa yang gue suka tapi sekarang gue kayak begini karena ya itu walaupun ada inferiority complex tapi gue tetap melakukan percaya sama diri gue sendiri bahwa gue bisa dan ya eventually emang bisa dan saat udah dapet udah bisa gitu you gotta fucking own it gitu sih. Makanya kenapa juga can't speak English karena tuh ketriggernya di situ gitu di pas ngomong Inggris gitu. Nah kalau boleh jujur sebenarnya tadi gue merasa kayak gitu juga ketika sebelum lo masuk. Aduh nih pakai bahasa Inggris nih gue kagak. Dan ternyata lo wakilkan di situ. Jadi gue bisa nangkep kalau bisa nggak sih kalau gue bilang I can't speak English itu adalah pesan lo untuk itu form of satire nggak sih? Bisa dibilang itu bentuk satire lo terhadap itu tadi inferiority complex orang kita ya, orang Indo ketika lo kenapa lo harus bersusah payah untuk menyenangkan orang lain dengan yang nggak lo punya, lo padahal punya sesuatu yang bisa lo maksimalkan dan orang suka-suka aja sebenarnya. Iya dan sebenarnya pas lo bilang satir, gue juga baru ingat sih bahwa ada semacam layer di judul Can't Speak English bahwa selain memang itu menceritakan tentang journey gue dan overcoming inferiority complex tadi, itu juga lumayan satir terhadap itu inferiority complex orang Indo karena yang gue perhatiin banget dan sebenarnya lumayan annoying di mata gue adalah betapa orang-orang terutama Jakarta itu mereka sangat mengagung-agungkan sama yang namanya kebarat-baratan, maksudnya keluaran-luaran gitu kayak sebelumnya nggak terlalu dihargain di sini tapi once ada berita kayak oh dia di Amerika, oh dia di sini langsung pay attention gitu atau kayak hal-hal sesimpel kayak kenapa lo ngomong harus nyelipin actually, literally gitu-gitu. Gue nggak masalah dengan kayak kalau lo ngomongnya, maksudnya budaya lo memang lo sering ngomong campur. Gue nggak menyindir itu. Gue lebih ke arah gini loh.
kelihatan di mata mata gue bahwa lo bukan kebiasaan ngomong itu, lo cuma pengen nyelipin karena lo pengen kelihatan keren, kelihatan keren, lebih kelihatan educated gitu. Dan menurutku itu kayak lumayan menyedihkan dalam pikiran gue, karena lo sampai harus resort ke cara itu demi lo bisa kelihatan lebih high class. Padahal what's so wrong with saying pada dasarnya? Ngerti gak sih? Kayak apa salahnya gitu ngomong pada dasarnya? Gue kayak, atau kayak apa salahnya ngomong kayak di mana instead of which is gitu. Karena orang suka nyelip-nyelipinnya tuh menurut gue maksa gitu, kayak udah ngomong ngomong which is, udah ngomong lebih, ngomong better. Jadi gue kayak, kan apa salahnya kalian ngomong lebih baik dibanding lebih better gitu. Gue kayak ya itu sih itu. Gue lo mengkritik kultur kagetan orang kota di metropolitan yang secara tidak tepat menggunakan istilah bahasa Inggris lebih tepatnya. Iya, gue nggak mau nyindir ini lah. Gue nggak mau ngatain orang kalau dia lagi latihan atau kalau dia lagi salah menggunakan gitu. Gue bukan grammar police kok, tenang aja, gue banyak banget grammar salah gue juga. Cuma maksud gue adalah gue lebih ke arah kayak coba lihat lebih dalam dan kenapa lo menggunakan bahasa itu gitu. Kenapa lo harus nyelipin itu gitu untuk kelihatan lebih apa gitu aja sih kalau gue. Itu kompleks gitu, why? Apa yang salah dengan bahasa Indo itu? Jadi lo berhasil membungkus critical theory dalam sebuah album hip hop nih ceritanya. Mungkin ini ada sebuah bentuk tesis. Berat banget. Siapa tahu ada yang ngangkat dari anak-anak komunikasi kayak atau anak ilmu budaya. Bisa jadi. Ini udah ada beberapa sih yang nge-DM gue pengen bikin skripsi berdasarkan lirik Ramen Girl gitu, mendisektase atau apapun itu gitu, arti makna lirik Ramen Girl dan feminisme dan lain-lain. Oke. Iya. Enggak guys, gue cuma pengen mengekspresikan diri gue doang. Ngomongin album ini lagi nih, Can't Speak English. Sebagai anak pertama lo tadi bilang kalau album tuh nggak ada bedanya dengan rilisan lain, tapi ada lah ya lo bangga. Ini album penuh pertama gue. Dan lo menganggap ini sebagai merepresentasikan musik yang lo pengen buat banget selama ini nggak sih album ini? Keseluruhan album ini tuh. Iya. Lumayan sangat. Jadi lumayan sangat gimana coba? Jadi kayak biasanya kan sebelum si album kan orang-orang ngeliat gue kayak bikin banger banget gitu kan, kayak Cashmere, I'm the Man, I Am Me gitu, semuanya tuh banger dan semuanya tuh banger yang repetitive gitu, trap banger, repetitive chorus gitu, gitu kan. Tapi sebenarnya gue aslinya tuh nggak begitu doang gitu, gue juga bisa gue juga suka gitu bikin lagu yang lebih melodic. Baik lagi kan sebenarnya background gue kan pop, melodic, atau enggak mungkin agak lebih emotional, atau enggak mungkin tetap banger tapi it doesn't have to be the repetitive banger kayak sebelumnya. Dan menurut gue itu tertuangkan sih di album ini, kayak misalnya yang melodic tuh ada Foreign, tuh gue juga suka yang kayak gitu, yang itu sama Mardial. Terus misalnya lebih emotional, emo. Terus misalnya yang incorporate auto-tune, kayak Shine, kayak Sundere. Terus yang banger tapi mungkin nggak terlalu repetitive, Look at Me Now, Let It Be. Ya kayak gitu. Menurut gue itu kayak, tapi ada juga gitu yang banger yang repetitive, which is Vaselina. Jadi benar-benar semua yang dari gue itu segala the facets inside of me itu semua ke situ gitu. Semua ditunjukkan akhirnya gitu. Another side of Ramen Girl gitu, dari yang sebelumnya cuma Cashmere dan lain-lain itu.
gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke kultur hip hop di Indonesia. Bukan kultur ya, hip hop sendiri di Indonesia. Lo main nggak sih sama anak-anak rapper di sini? Terus, maksudnya lo lebih ngeklik sama orang-orang di US kah atau biasa-biasa aja? Enggak ada gue lebih ngeklik sama siapa. Menurut gue sama aja. Maksudnya ada yang gue nggak ngeklik di sini, ada juga yang gue nggak ngeklik di sana, as well as ada yang ngeklik sini, ada yang ngeklik sana. Kalau anak-anak sini gue juga pasti main. Gue main banget sama Mattermost. Apalagi kita dulu, maksudnya kenalnya udah dari dulu, bahkan sebelum gue rilis I'm the Man gitu kan, yang official single. Terus Tuan 13, Lace, gue sering, kadang-kadang gue sering DM-an sama Lace, gue kasih tau Lace lu bikin TikTok deh. kayak random gitu. Nayaka juga sama aja sih buat gue luar sama ini, karena menurut gue semua artis itu pasti menjalani hal yang sama, which is to get their music out there. Nggak pernah berhenti gitu kan, culture hustle gitu. Main sih gue sama semuanya sih, nggak ada yang gue nggak main. Kalau ada orang yang gue nggak main, pasti orangnya aneh. Nggak ada yang canda. Nah, hip hop Indonesia kan dulu pas gue kecil lah, itu 90-an kita ada Iwake, gue taunya Iwake doang sih. Nah, lo sempat besar dengan mereka nggak? Lo dengerin mereka? Ada siapa sih sebenarnya artis zaman dulu? Sejujurnya, kalau boleh jujur, gue nggak terlalu dengerin hip hop lokal pada zaman itu. Tapi the same can be said tentang gue dan hip hop zaman hip hop zaman itu, hip hop luar. The same can be said about that, karena balik lagi gue nggak berasal dari culture ngedengerin Tupac, ngedengerin Biggie, ngedengerin Jay-Z gitu. Gue dengerin saat gue beneran terjun officially ke sini, ke musik hip hop, lebih karena untuk respect dan untuk kayak cari tahu who actually paved the way. Tapi kalau lo tanya gue secara jujur, lagunya yang mana, lagu favorit lo dari Tupac yang mana, gue gak akan bisa jawab. Gue akan bilang gak ada, karena emang gue nggak vibing dengan lagu-lagu mereka. Dan menurut gue itu nggak salah sih, kamu nggak bisa nyalain gue gitu untuk lagu mereka gitu, karena baik lagi background gue malah lebih ke pop itu. Jadi makanya gue nggak pernah marah saat orang bilang gue kayak, ada yang bilang gue mumble rapper, ada yang bilang gue not really hip hop, not real hip hop. Gue kayak rap yang nggak bagus, nggak lirikal. Gue bodo amat, karena buat gue emang gue nggak pernah mau jadi, emang itu bukan tujuan gue gitu. Untuk a lot of other artists bisa lah, mereka bisa jadi whatever gitu, the real rapper, the most lyrical rapper, the most apa-apa rapper. Tapi buat gue kayak gue cuma pengen bikin. Iya, gue nggak suka gitu dengan box-box gitu. Yang gue tahu adalah saat orang suka lagu gue, ya mereka suka lagu gue dan mereka relate. Mereka nggak perlu kayak pusing-pusing kayak mengkategorikan gue ke rapper atau kemana, karena menurut gue itu malah bahaya buat gue ya, bahaya dalam arti itu bisa affect gue dalam bikin karya. Itu bisa bikin gue kayak, karena itu bukan bisa, itu gue udah pernah ke affect itu gitu tahun 2 tahun lalu gitu, karena di otak gue adalah orang melihat gue sebagai the female rapper, lagunya gini, beatnya gini, rapnya di sini cepet, bla bla bla, dan itu mempengaruhi gue untuk kayak instead of bikin lagu yang gue lebih mau pada saat itu, gue bikin lagu yang kembali ke arah situ. Dan even though I didn't say that I hate the song, tapi buat gue kayak itu udah membatasi kebebasan berekspresi gue, anjing. Freedom of expression. Jadi agak-agak dalam, tapi bener mas, ya gue nggak terlalu suka sih di boxin gitu. Ya, jadi pelabelan itu kadang membuat lo jadi kurang jujur dalam berkarya kan jadinya. Iya. Komentar-komentar orang kayak,
kadang kan ada purist hip hop yang lu nggak ini nih. Oh banyak banyak banget. Lu nggak dengerin Beastie Boys, lu nggak dengerin MF Doom, lu nggak bla 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 gitu. Itu lu udah banyak banget. Lu udah tutup kuping aja dengan ya gue lebih kayak gini sih, kayak nggak cuma ke gue, misalnya orang kan gini, apalagi orang Indo gitu kan, pemahamannya terhadap hip hop tuh lumayan sempit lah menurut gue. Kayak misalnya oh kenapa sih kayak gini, rapnya sih bagus tapi kenapa ya dia pakai autotune gitu, padahal autotune itu bukan sekedar alat untuk membenarkan pitch ngaco gitu. Sekarang autotune tuh udah kayak sebuah estetik. Gue bisa aja nih pitch gue baik-baik aja, tapi gue pengen pakai autotune because it is an aesthetic. Gitu. Jadi buat gue kayak orang-orang kayak gitu silakan beropini, tapi buat gue nggak penting sih. Nggak berpengaruh ya. Nggak penting gitu. Oh anyway, sorry Faras. Ya itu Toby tapi baru chat. Soalnya aku habis ini ada interview lagi jam 4. Jadi sorry banget. Oh gitu. Jadi ya 5 menit lagi nggak apa-apa sih. Tapi maksud gue just informing. Wah iya gue nggak merhatiin waktu nih dari tadi, asik banget ngobrol sama lu. Gue juga lupa. Ada jam 4. Gue singkat aja nih. Di Demo Song lu kan sangat menyampaikan pesan kuat tentang prioritas kesehatan mental dan segala macam. Untuk menurut pandangan Ramen Girl tuh apa sih hal terpenting untuk yang harus investasikan untuk mengatasi permasalahan mental tersebut, insekuritas, ansietas dan segala macam. Apa ya, kalau gue, karena lagu itu kan sebenarnya bukan untuk kayak gimana ya, bukan untuk kayak untuk men-shed light on kesehatan mental, tapi buat gue lebih kayak ini loh yang gue lagi rasain, dan kalau kalian merasakan hal yang sama juga, I just wanna let you guys know that it's okay and you guys are not alone. Cuma kalau komen gue buat yang apa ya, orang-orang yang mengalami masa itu, terutama kan karena di Discord, jadi kan gue ada Discord dan member-membernya tuh gue bikinin roomnya tuh mental health talk gitu, dan mereka suka ya ngomong segala macam, ya banyak lah gue jadi tahu masalah-masalah mental, bukan masalah mental, permasalahan atau isu-isu pribadi fans gue juga, dan buat gue adalah advice yang paling gue inget banget, gue entah dapat dari mana, mungkin gue belajar sendiri juga gitu, gue dari pengalaman gue, bahwa just be true to yourself, akuin aja bahwa ada itu gitu, be aware of it, karena gue tau lah ada banyak positive guru yang kayak no you gotta be positive blah blah blah, tapi ya benar, tapi kalau kalian kayak gitu to the point that you're stepping aside the negativity yang ada di kalian, menurut gue itu malah nantinya tuh bakal keluar lagi gitu menurut gue. Jangan paksain diri untuk jadi positif, tapi just be aware bahwa ada perasaan itu. But at the same time juga try to switch mindset gitu. Gue nggak pernah mengalami makanya jadilah lagu emo gitu kan, tapi akhirnya gue getting so much better karena switch mindset itu. Gue aware bahwa gue merasakan itu, tapi at the same time gue juga nggak mau kalah dengan ada isu itu gitu. Gue aware aja, gue mengakui aja bahwa ada itu, tapi gue tidak mau dikontrol sama itu ya gitu sih. Itu menurut gue I think that's the best piece of advice juga yang gue inget sampai sekarang.